lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama gue Sandi Luo. Dan sebelum kita memulai podcast ini, seperti biasa ada salam khas podcast ya, yaitu salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tidak lupa gue mengingatkan kalau podcast Aksi Nyata ini bisa disaksikan di berbagai platform ya. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, di RCTI Plus, Okezone, Sindonews.id, website Partai Perindo. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik karena ini berbicara tentang olahraga ya. Membangun karakter generasi muda melalui olahraga. Dan podcast kali ini kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 5 Partai Perindo. Ada George Fernando Dendeng SH. Selamat sore Bapak George. Selamat sore Mas Apa Andi. kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih udah boleh hadir juga. Gua baru tahu ya sekarang Perindo ada ininya ya, salam. Ini namanya apa berarti? Saya Perindo. Saya Perindo. Saya Perindo. Oh iya. Jadi kalau kayak gini nih berarti saya Perindo. Siap. Oke, sebelum kita membahas tema yang tadi udah gue sampaikan, pengen mengenal lebih dekat lagi nih sama Bang George ya. Boleh memperkenalkan dirinya supaya Sobat Aksi Nyata juga semakin kenal dengan Bang George. Oke, terima kasih. Saya George Fernando Dendeng, Bacalek Dapil 5 Jakarta Timur. Profesi sebenarnya pengacara. Pengacara ya. Pengacara. Sekarang aktif juga sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Perbasi. Bola basket seluruh Indonesia ya. Wakil Ketua Umum Ya. dari Perbasi. Iya betul. Oke, berarti emang senang main basket harusnya. Dari dulu hobinya basket. Dari dulu memang, hobinya ya. basket. Siap. Ya. Kalau di NBA berarti favoritnya siapa nih, Bang George? NBA Lakers loh. Lakers ya. Lakers. Sayangnya kemarin Gagal juga. gagal. Dari dulu selalu dukung Lakers ya. Lakers dong. Oke. Zaman Kobe, zaman Pau Gasol. Ya itu luar biasa memang. Gokil. Ih, anak NBA ternyata ya. Abas, anak basket. Zaman sekolah juga ngebasket. Oh iya, zaman sekolah lu main basket terus. Sekolah, kuliah. Kuliah juga. Apa yang bikin Bang George suka sama basket? Karena dari dulu tuh emang kayaknya klik banget aja sama main basket. Iya ya, lingkungan juga pada main basket. Iya dulu memang dari SD SMP tuh udah mulai main basket Dan terus. udah Lakers Nation dari Lakers Nation. Short story sih memang karena dulu kan Jordan jago banget kan. Ah, Nggak terkalahkan kan dulu kan. Terus kayak kita boring, bosen. betul. Terus tiba-tiba muncul Kobe Bryant ya. Ada counternya. Ya gitu. baru setelah itu Akhirnya bisa Kobe sampai Bryant. sekarang. Wih, jadi itu ya kesibukannya ya, masih Ya. di bidang hukum, masih pengacara. Masih. Sekarang di Perbasi juga sebagai wakil ketua umum untuk di daerah pusat berarti ya Perbasi. Pusat ya, seluruh Sekarang kan Indonesia. masih dari pertandingan basket Indo kan masih lagi jalan ya. IBL masih jalan. masih jalan. IBL masih jalan. Gue boleh nanya dukung siapa ya? Nggak boleh ya? Harus netral ya. Ada nanti aja ya habis ini Nanti kita aja tahu. di sini ya. IBL juga harus ngikutin banget ya. Berarti Ngikutin, selalu ngikutin. Karena emang itu salah satu tugas kita juga. untuk memantau Iya. dan melihat bagaimana perkembangannya. Betul. Kalau dilihat kan basket sebenarnya bukan olahraga yang kayak sepak bola gitu. Fansnya banyak di mana-mana. Tapi Fansnya sebenarnya mungkin, ada juga kan basket. ada. Dan Fans itu garis kerasnya juga. sangat militan juga ya. Militan. Memang jumlahnya nggak seperti masif seperti sepak bola. Tapi mereka pendukung basket lebih loyal, Oh, oke. lebih apa ya, punya uniknya sendiri juga ya dibanding sepak bola. Oke. Dan biasanya kalau udah tim kesayangannya main lokal ya kan, fans itu pada nonton. Oh pada pasti. ngikutin. Sekarang ini lagi playoff kan, lagi rame juga. Saat kita lagi IBL. syutingnya lagi playoff Ya. ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang Bang George yang merupakan Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 5 Partai Perindo. Dapil 5 itu wilayah mana tuh Bang? Jakarta Timur, Oh, Jakarta Timur. Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati. Oke. Nah, kalau tadi udah diceritain dari bidang hukum ya kan, terus di Perbasi juga masih aktif gitu. Apa yang membuat seorang George nih memutuskan untuk terjun ke bidang politik dan memilih Partai Perindo? Ya pertama karena memang kan background hukum ya. Memang dari dulu punya ketertarikan untuk masuk politik. Dari dulu emang. Dari dulu punya ketertarikan masuk politik. Tujuan mau masuk politik ya karena mau mengambil peran untuk pengembangan karakter tentunya. Salah satunya itu. Makanya kenapa memilih Partai Perindo juga, karena Partai Perindo memberikan kesempatan buat kita anak-anak muda untuk bisa mengambil peran ke depannya nanti di pemerintahan dan sebagainya. Oke. Dan kalau misalnya melihat background, pilihan nantinya kalau kepilih, berarti kalau nggak di bidang hukum, di
Pemudahan dan olahraga, ya, betul. Pemudahan olahraga, Ya. dua ini yang akan diperjuangkan ya. Siap. Apalagi nih yang sebenarnya yang menjadi titik awal, gue mau terlibat nih di dalam pemerintahan dan maju sebagai bacalek DPRD di Dapil 5 DKI Jakarta. Pertama karena ya itu tadi mengambil peran, karena juga kita ngerasa saya sebagai pengurus pusat Perbasi masih perlu banyak mengambil peran lagi, terutama untuk pengembangan karakter ya. Salah satunya itu. Yang kedua karena memang rasanya dengan politik kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, apalagi generasi muda ya. Kalau terkait dengan kepemudaan deh, kan maksudnya di Perbasi sebenarnya bisa jalan aja gitu kan? Iya. Pada akhirnya kalau nanti terlibat di dalam pemerintahan DPR lagi, berarti sebenarnya ada yang nggak jalan dong di. Justru semangat dan spiritnya harus dibawa terus. Karena saya di basket juga banyak ngurusin anak kecil, anak muda, yang kita punya uniqueness sendiri di bola basket, itu yang akan kita bawa semangatnya, energinya ke DPR nanti gitu. Ada kepentoknya nggak sih pada akhirnya, makanya harus ada ke skup yang lebih besar gitu, Bang George? Iya, karena kalau basket kan ya memang orang hanya melihat basketnya gitu kan. Kalau di politik kan nanti kan bisa lebih besar lagi menginfluence masyarakat tentunya. Itu yang jadi keinginan saya untuk bisa lebih banyak lagi untuk anak-anak muda, apalagi sekarang nih kan tahu sendiri anak muda beda dengan zaman saya dulu ya. Kalau zaman saya dulu jam 3 sore udah pengen keluar. Udah pengen main main basket, main bola, main sepeda, mau ketemu orang gitu. Ya anak-anak muda sekarang kayaknya udah jarang nih yang kayak gini gitu. Yang maunya sekarang cuma di rumah. Main game dan sebagainya. Game mobile. Ya, hanya mobile, betul. Jadi itu yang mungkin belum terjamah selama ini. Jadi kita mau lebih aktifkan lagi gerakan-gerakan anak muda ini. Jadi skop kerja akan lebih luas lagi ya. Siap. Kalau sekarang Bang George mungkin wewenangnya adalah di basket, tapi kalau kepilih nanti bisa menjangkau lebih besar lagi skop kerjanya dan anak muda terutama ya. Betul. Nah, kalau kita bahas tentang Dapil 5 tadi kan adalah di Jakarta Timur. Ya. Sebenarnya permasalahan apa sih yang Bang George temukan, masalah utama yang terjadi di Jakarta Timur? Ini yang paling penting. Karena di Dapil 5 saya, itu banyak sekali permasalahan mengenai anak muda. Masih banyak tawuran di sana. Masih banyak kriminalitas di sana. Yang melibatkan anak-anak muda. Dan tentunya juga penyalahgunaan narkoba juga masih tinggi di sana. Tentunya ini jadi keprihatinan saya, kenapa saya harus bisa mengambil peran di Dapil 5 ini supaya anak-anak muda lebih aktif lagi untuk hal-hal yang lebih positif nantinya gitu. Kalau dibicarakan tadi kan sebenarnya ini masalah yang bukan sesuatu yang baru ya, tapi dari dulu juga kan sering terjadi kan, Mas. Betul. Tawuran kriminalitas yang melibatkan anak-anak muda, narkoba juga gitu. Sejauh ini berarti progresnya apakah stagnan Jakarta Timur seperti itu aja atau dari? Saya pikir berprogresnya sedikit lebih lambat ya. Jadi memang kita perlu satu tindakan yang lebih konkret untuk menjangkau anak-anak ini, menjangkau pemilih-pemilih pemula, terutama ya anak-anak sekolah itu yang memang harus kita lebih edukasi lagi nanti bersama-sama. Terkait hal ini ya. Sambil kita membuat sebuah gerakan ataupun kegiatan yang merangkul mereka nantinya gitu. Sejauh ini dengan Bang George dan teman-teman mungkin apa yang sudah dilakukan? Kepemudaan di Jakarta Timur. Saya melakukan banyak, bukan banyak sih, maksudnya saya mulai melakukan main basket bareng misalnya untuk komunitas. Nanti ke depannya mungkin kita akan lebih giatkan lagi seminar-seminar dan workshop yang untuk meningkatkan lagi kesadaran mereka, gitu kan. Sambil nanti kita coba kembangkan minat-minat mereka, bakat-bakat mereka, karena kan mungkin nggak semuanya ke olahraga, mungkin ada yang tertarik dengan penyiaran, jurnalistik. Nanti mungkin Mas Andi juga bisa bantu. Siap. untuk kasih pengalaman ataupun knowledge ke anak-anak muda ini, karena saya yakin mereka pasti punya ketertarikan di banyak bidang ya, bukan hanya olahraga. Itu yang mau saya lebih dorong lagi. Ya mungkin mereka punya minat tapi wadahnya mereka belum nemu ya. Ya mereka belum kemana atau belum tahu kemana. Gitu. Jadi Bang George sendiri melihat dan berinisiatif ya untuk melakukan banyak kegiatan yang melibatkan anak muda.
dan Betul. juga memberikan wadah lah untuk mereka bisa sama-sama belajar pastinya ya. Betul. Tadi kita sempat bahas tentang karakter, ya kan? Iya. Dan generasi muda Indonesia saat ini katanya sedang mengalami krisis karakter. Kenakalan hingga kejahatan dilakukan oleh remaja ini terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Bang George, apakah selain olahraga ya nampaknya ya, apalagi nih solusi yang bisa membangun karakter positif bagi remaja? Jadi kita ngomong olahraganya dulu. Olahraga itu banyak mengajarkan anak-anak muda untuk membentuk karakter mereka. Yang pertama soal sportivitas. Ya. Di situ belajar bagaimana kita bisa respect sama lawan kita, kita bisa bisa percaya dengan teman-teman kita juga gitu kan. Yang kedua juga bisa belajar kerja sama tim. Karena kan kita di dunia ini nggak bisa hidup sendiri. Pada saat kerja pun nanti kita juga harus bersama-sama dengan tim. Itu jadi semangat spirit olahraga ini yang akan terus kita dorong ke anak muda untuk supaya jangan kan sekarang banyak yang mungkin agak males ataupun pasrah aja ataupun apa istilahnya generasi mager, generasi rebahan, generasi mager itu yang kita coba ayo dong kita lebih produktif lagi gitu. Oke, contohnya dari olahraga ya, Dari bisa olahraga. mengajarkan banyak hal ya. Betul Kalau sekali. lihat sendiri sebenarnya olahraga bukan mungkin sih, banyak yang minat, ya kan, pengen di sepak bola, pengen di basket, badminton dan berbagai bidang lainnya. Tapi banyak yang masih, terutama dari orang tuanya ya, yang ngelihat kayak jangan ke bidang olahraga gitu. Soalnya masa depannya sering nggak jelas gitu kan, banyak atlet yang sudah berprestasi dan sebagainya, ya udah dihargai di sana aja, tapi setelah itu banyak yang terlupakan gitu. Pandangan Bang George atas hal ini. Sebenarnya gini ya, kalau kalian punya kemampuan yang bagus banget, pasti akan dihargai juga bagus gitu kan. Tapi bukan berarti nggak ada masa depannya di olahraga. Mungkin kalau saat muda kita belajar olahraganya dulu, tapi setelahnya itu kan mereka bisa jadi apa aja. Belum tentu harus jadi atlet. Tapi semangat spirit olahraganya udah nempel di dalam diri gitu kan. Dia bisa jadi apapun, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pengacara, bahkan menjadi pejabat publik. Kalau punya mental spirit olahraganya itu juga bagus. Jadi saya juga merasakan gitu. Orang tua dulu juga bilang ngapain sih ke olahraga, nggak ada masa depannya. Tapi justru itu yang membentuk kita supaya lebih bisa berjuang untuk diri kita sendiri kan nantinya kan. Nantinya mau jadi apapun sebenarnya bisa aja. Kan nggak harus jadi atlet nantinya kan gitu. Oke, jadi olahraga silakan ditekunin, dinikmati, dijalanin selama masa muda. Ya. Meskipun belum tentu nantinya Jadi atlet. jadi atlet nggak juga gitu. Ya. Kalau pada akhirnya emang jalannya pengen jadi atlet, silakan. Silakan, karena kalau memang terbaik pun apresiasi dari negara juga luar biasa. Mungkin Mas Sandi juga mengikuti SEA Games kemarin juga apresiasi pemerintah juga sangat baik kepada atlet. Jadi saya pikir nggak ada salahnya untuk menjalani itu selama memang benar-benar serius, punya komitmen di situ gitu. Dan kalaupun nggak terjun sebagai atlet, nilai-nilainya nanti masih bisa tetap menempel. Betul. Bisa dipegang. Bisa dipegang. Kedepannya, ya. Betul. Oke. Dan kalau kita lihat memang sekarang juga ada tipikal-tipikal yang lebih fokusnya ke akademik. Betul. Iya nggak sih? Kayak ya udahlah, yang penting nilai gua bagus di sekolah, yang penting nggak ngulang, ya kan. Urusan-urusan yang di luar itu kayaknya nggak terlalu diperhatikan gitu. Kalau ada saran nggak dari Bang George? Sebenarnya mengutamakan pendidikan juga nggak salah. Itu jadi modal juga kan untuk kita bisa survive gitu. Tapi memang perlu hal lain di luar pendidikan ini yang perlu diasah untuk melatih karakter. Gitu. Kadang kita hanya belajar misalnya kayak saya, kuliah hukum ya, hanya belajar hukum terus nggak belajar tentang kehidupan yang lain juga rasanya agak kurang ya gitu. Jadi memang saya mau berusaha mendorong jangan cuma apa yang diminati di pendidikan, tapi juga harus ada hal-hal lain yang ikut di situ gitu. Misalnya berorganisasi, ikut kepemudaan gitu kan, olahraga, dan itu kan semua jadi membentuk karakter mereka untuk di lingkungan juga. Gitu. Karena bersosialisasi pada akhirnya. Akhirnya bersosialisasi, lebih banyak ketemu orang lagi. sesuatu yang nggak diterima dalam akademik ya. Betul sekali. Yang bisa langsung di kehidupannya tadi ngeliat langsung gitu. Betul. Nah, selain itu juga perkembangan teknologi telah menggeser kebiasaan anak remaja. Tadi kita sempat bahas ya, anak sekarang mungkin lebih senang di rumah aja, main game online, main game mobile gitu. Dan membuat
ini banyak juga nih anak-anak jadinya kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Ya, Jadi betul. agak kagok gitu kalau ketemu orang-orang banyak, ya kan? Lebih senang menyendiri, mainnya sendiri gitu. Dan selain itu banyak kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak akibat kecanduan game online. Ini juga kita sempat lihat beberapa kali ada beritanya ya. Iya, Kan, iya, Bang, iya, tanggapan Bang George. Ya ini atas fenomena ini. memang fenomena ini kita nggak bisa hindari dengan berkembangnya game-game online dan permainan-permainan online ini. Ada baiknya karena juga kita di olahraga ada kan e-sportsnya juga kan sekarang kan yang diapresiasi juga cukup baik. Tapi ketika itu sudah merugikan dalam artian bahwa kadang kan anak-anak muda ini belum punya penghasilan. Terus minta sama orang tuanya sampai maksa, sampai berantem sama orang tuanya kan itu kan kurang baik. Jadi memang kita perlu membatasi itu juga ya, gitu. Maksudnya ada ukurannya ya, jangan sampai terlalu berlebihan juga gitu. Kalau misalnya menyebabkan banyak kriminalitas, akhirnya akan ke arahnya ke sana gitu. Nggak bisa main game online, akhirnya dia berusaha keluar cari yang agak nggak baik untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Sebenarnya permasalahannya mirip aja sih sama yang dulu, Ya, kan? Cuma betul. sekarang beda platform aja ya. Beda platform, beda tingkat ini ya, pengetahuannya juga kan anak-anak zaman sekarang kan lebih cepat daripada orang tuanya kan gitu. Mungkin kadang-kadang itu yang dimanfaatkan untuk jadi nggak baik ke depannya. Iya sih. Ya karena kalau dilihat kayak sekarang mungkin game online gitu, ngerengek kayak pengen beliin inilah, punya skin yang bagus, punya item yang keren-keren ya kan. Iya. Zaman dulu juga kayaknya, tapi beda aja, pengen dibeliin peralatan inilah, Iya betul. baju ini, sepatu ini, Iya. sama aja sebenarnya ya. Betul. Sekarang platformnya aja yang berbeda ya. Ya tinggal asal arahnya benar gitu kan. Memang kalau mau main game, gabung sama tim e-sport yang benar, latihan yang benar, bisa berprestasi itu juga satu hal yang luar biasa. Gitu. Karena sekarang wadahnya juga sudah terbuka, ada. kesempatannya sudah ada juga ya untuk e-sports ya. Bang Jar sendiri bermain untuk game? Enggak, saya nggak main game nih kebetulan. Game enggak ya? Dari Enggak. kecil tapi nggak senang main Enggak, game senangnya main konsol. keluar. Oh kalau main PS iya. Tapi kan main PS game saya cuma 2. FIFA sama basket. Tapi sekarang kalau ada yang ngajak Iya cuma FIFA, iya main NBA aja. Oh iya. Ya udah mulai main ini juga sih online juga ya. Kan sekarang yang basket kan udah Bisa ada online, pertandingannya ya, juga online. gitu. Oke. Tapi kalau anak-anak sekarang kan banyaknya main game di mobile ya. Iya nggak ngerti kita. Oke, menurut Bang George sendiri apa yang harus dilakukan pemerintah agar pendidikan olahraga ini dapat menjadi salah satu prioritas ya dalam kurikulum di sekolah? Karena kan sebenarnya ya kalau kita lihat dari dulu ada orang-orang anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga bisa dapat beasiswa. Betul sampai Biasanya, sekarang. kan? Sampai sekarang juga masih ada kan. Apakah ini sudah cukup baik atau ada hal yang perlu ditingkatkan, terutama juga terkait dengan pengembangan SDM oleh anak-anak sejak dini gitu? Tentunya masih perlu pengembangan gitu kan. Ini ya peran pemerintah ke depannya yang harus kita sadarkan lagi gitu. Jadi sistem sekolah kita yang mengharuskan semua anak belajar mata pelajaran itu rasanya mesti dilihat ataupun direview ulang lagi. Karena bagaimanapun setiap anak berbeda-beda ya. Ada yang memang minatnya ke musik, ada yang minatnya ke olahraga, ada yang mungkin memang belajarnya matematikanya luar biasa gitu. Itu kan nggak ada salahnya juga. Tapi jangan memaksakan semuanya harus ini gitu. Karena itu justru akan membuat anak-anak itu jadi kurang percaya diri gitu. Jadi kalau memang minatnya di musik silakan tolong didorong juga gitu. Kalau minatnya di olahraga disupport. Karena tahu sendiri sekarang juga beasiswa banyak yang dikasih beasiswa oleh perguruan tinggi maupun SMA pun banyak. Apalagi di basket ini sekarang kalau udah ikut kejuaraan nasional dan punya sertifikat nasional, mereka bisa dapat potongan masuk, bisa dapat beasiswa juga gitu. Jadi kedepannya saya pikir pemerintah harus juga mendorong kemampuan-kemampuan ataupun talent-talent anak-anak kita ini, anak-anak muda ini untuk bisa sesuai minat dan bakatnya gitu. Oke. Jadi ada memang yang hal-hal memang wajib dipelajari. Iya. Tapi sisanya adalah hal-hal yang mereka senangin. Betul. Iya kan? Jadi Betul. akhirnya bisa memperlengkapi mereka lebih baik lagi. Betul. Karena banyak orang yang mungkin senang musik tapi nggak senang olahraga, dipaksa olahraga. Iya, nggak bisa juga. Terus kok nilainya jelek misalnya atau nggak dapat ini yang bagus gitu. Saya juga nggak punya talent musik,
Ya nggak bisa dipaksa juga harus main alat musik kan gitu. Saya bisanya olahraga, semua olahraga dulu bisa gitu. Coba ketika belajar matematika ataupun belajar musik, ya kita ada kurang pedenya sedikit kan gitu. Iya, karena ya memang bukan strength-nya kita Iya, di sana betul. ya. Kalau kita bisa fokuskan di sana, ya pastinya akan menghasilkan orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing. Betul sekali. Terakhir yang dari Bang George, mungkin bisa kasih tips buat Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan podcast ini terkait dengan kepemudaan, olahraga, dan juga anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang mengejar mimpi dan impiannya di bidang olahraga. Jadi untuk Sobat Aksi Nyata jangan takut dengan mimpi kalian, karena saya yakin kalau kalian serius, kalian komitmen dengan apa yang pernah kalian mimpikan, pasti akan bisa terwujud karena akan ada jalan. Positive thinking adalah satu hal yang bisa mendukung kita minimal mendekatkan apa yang pernah kita pikirkan. Jadi kalau kita bisa bermimpi untuk jadi atlet, itu akan ada jalannya nanti untuk bisa jadi atlet juga. Dan saya yakin itu juga yang saya bawa ketika maju jadi caleg ini. Saya berpikiran positif, saya bisa membawa perubahan untuk anak-anak muda. Oke, luar biasa. Pastinya semangatnya Bang George ini sama juga dengan semangat dan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo ya. Itu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik link yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store juga Play Store. Tinggal scan aja barcode yang tersedia. Terima kasih Bang George untuk sama-sama, terima kasih banyak. Sukses pastinya. Terima kasih. Semua bidang yang Terima sedang kasih. dikerjakan. Dan juga doa yang terbaik untuk maju nantinya. Amin. Sebagai bacalek ya untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 5. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh